Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi menganalisis konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum kita mempelajari mengenai prototipe dan kemasan pada produk barang dan jasa, terlebih dahulu kita mempelajari mengenai desain produk. Desain produk adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merancang atau mendesain suatu benda untuk kebutuhan manusia yang mengutamakan unsur estetika, ergonomi, dan fungsional dari benda yang dirancang itu sendiri, serta kenyamanan bagi penggunanya. Jadi desain produk juga bisa dimaknai sebagai proses dalam menciptakan produk baru yang rencananya akan dijual untuk masyarakat luas. Tujuan adanya desain produk yang pertama yaitu sebagai identitas merek dari suatu produk. Kemudian yang kedua untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi juga. Yang ketiga untuk menghasilkan produk yang tren bagi masyarakat. Yang keempat, untuk membuat produk seekonomis mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya-biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut. Jadi kunci kesuksesan sebuah produk menembus pasar adalah semua aspek desain diterima oleh pasar, baik berupa bentuk, kenyamanan, keamanan, itu semua sudah sesuai dengan keinginan pasar. Kemampuan sebuah produk bertahan dalam pasar ditentukan oleh bagaimana sebuah desain mampu beradaptasi akan perubahan-perubahan dalam bentuk apapun yang terjadi dalam pasar yang dimasuki produk tersebut. Jadi kemampuan tersebut menjadi nilai keberhasilan bagi produk itu sendiri. Setelah kita mempelajari desain produk, selanjutnya kita pelajari mengenai prototipe produk. Nah, prototipe produk sendiri adalah bentuk dasar dari sebuah produk atau contoh produk. Biasa orang menyebutnya sebagai purwarupa produk. Jadi prototipe ini merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Dikatakan sebagai tahapan yang sangat penting karena prototipe dibuat untuk diserahkan kepada pelanggan atau lead user agar pelanggan dapat mencoba kinerja prototipe tersebut. Selanjutnya, jika pelanggan memiliki komplain atau masukan mengenai prototipe tersebut, maka industri mendokumentasikannya untuk proses perbaikan prototipe, sehingga menciptakan suatu sistem inovasi produk yang dibangun bersama-sama antara industri dan pelanggan sebagai upaya pemenuhan kepuasan pelanggan atau customer. Sebagai bentuk dasar produk, prototipe sendiri memiliki bagian yang ukuran dan bahan sama seperti jenis produk yang akan dibuat, tetapi tidak harus difabrikasi dengan proses sebenarnya. Ditunjukkan untuk pengetesan dan menentukan apakah produk bekerja sesuai desain yang diinginkan dan apakah produk sudah memuaskan kebutuhan pelanggan. Prototipe seperti ini disebut juga dengan alpha prototype. Dan ada juga yang disebut dengan beta prototype, yaitu prototipe yang dibuat dengan bagian yang disuplai oleh proses produksi sebenarnya, tetapi tidak dirakit dengan proses akhir dan ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan dan performance dan ketahanan uji untuk menemukan perubahan yang perlu pada produk final. Nah, itu adalah pengertian dari prototipe produk. Selanjutnya, ada 4 jenis prototipe. Yang pertama, feasibility prototyping digunakan untuk menguji kelayakan dari teknologi yang akan digunakan untuk sistem informasi yang akan disusun. Kemudian, requirement prototyping. Prototipe ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan aktivitas bisnis user, misalnya dalam sebuah perusahaan terhadap user direktur, manajemen, dan karyawan. Maka penggunaan sistem dapat dibedakan berdasarkan user tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya,
yaitu desain prototyping, digunakan untuk mendorong perancangan sistem informasi yang akan digunakan. Kemudian yang terakhir yaitu implementasi prototyping, adalah prototipe lanjutan dari rancangan prototipe. Prototipe ini langsung disusun sebagai suatu sistem informasi yang akan digunakan. Nah, untuk memudahkan kita belajar mengenai prototipe, jadi prototipe itu adalah sebuah contoh produk yang dibuat menyerupai produk asli yang akan dipasarkan. Fungsinya dibuat terlebih dahulu sebagai produk contoh, itu untuk mengetahui kepuasan pelanggan. Jadi produk prototipe itu diserahkan kepada pelanggan untuk diuji, kemudian digunakan. Nanti dari pelanggan tersebut memberikan masukan, kira-kira dari contoh produk tersebut kurangnya apa. Nah, sehingga produk yang dibuat itu sudah sangat memenuhi kebutuhan dan kepuasan customer atau pelanggan. Selanjutnya yaitu kemasan produk. Sebelum kita lebih lanjut mengenai fungsi kemasan produk, kemudian tujuan kemasan produk, terlebih dahulu kita memahami definisi kemasan produk. Ada beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama dari Klimchuk dan Krasovich 2006. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Yang kedua, menurut Kotler dan Keller 2009, kemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Nah, yang ketiga yaitu dari Rangkuti 2010. Pengemasan adalah aktivitas merancang dan memproduksi kemasan atau pembungkus untuk produk. Biasanya fungsi utama dari kemasan adalah untuk menjaga produk, namun sekarang kemasan menjadi faktor yang cukup penting sebagai alat pemasaran. Nah, jadi kemasan itu adalah bagian pertama produk yang dihadapi pembeli. Ketika kita membeli suatu barang, pastinya kita akan melihat kemasannya terlebih dahulu. Jadi first impression untuk pembeli. Nah, dari kemasan ini nanti bisa memberikan efek kepada pembeli, apakah dia akan tertarik atau justru malah tidak jadi beli. Nah, pengemasan suatu produk biasanya dilakukan oleh produsen untuk dapat merebut minat konsumen terhadap pembelian barang. Para produsen berusaha memberikan kesan yang baik pada kemasan produknya dan menciptakan model kemasan baru yang berbeda dengan produsen lain. Walaupun memproduksi produk yang sejenis, tetapi kemasannya pasti akan berbeda. Nah, itu adalah beberapa definisi dari kemasan produk. Selanjutnya, fungsi dari kemasan produk itu untuk apa? Jadi ada beberapa pendapat menurut ahli. Fungsi kemasan produk yang pertama dari Shimamura 2007, fungsi kemasan untuk pelindung atau protektif. Jadi berkenaan pada proteksi produk, kemudian perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengembangan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung risiko pembelian produk rusak atau cacat, karena fungsi kemasan itu untuk melindungi. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi promosional atau promosi. Nah, peran kemasan pada umumnya itu hanya dibatasi pada perlindungan produk. Namun kemasan sekarang itu juga digunakan sebagai sarana promosi. Menyangkut promosi ini biasanya perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen. Jadi dari konsumennya itu nanti dipertimbangkan menyangkut warnanya, kemudian ukuran dan penampilan. Jadi
nanti akan diadakan survei bagaimana kira-kira kemasan yang baik atau kemasan yang kira-kira akan menarik konsumen. Nah, selanjutnya fungsi kemasan produk menurut Coulter 1999 ada 4 fungsi dari kemasan. Yang pertama adalah self-service. Jadi kemasan itu semakin berfungsi lebih baik lagi dalam penjualan jika kemasan itu menarik, kemudian menyebutkan ciri-ciri produk, kemudian meyakinkan konsumen dan memberikan kesan yang menyeluruh yang mendukung produk. Jadi misalnya kemasan mie instan, di situ pasti tampilannya akan terlihat sebuah mie di dalam mangkok dengan tampilan yang enak, disertai dengan topping-topping ayam dan lain sebagainya. Tetapi tidak hanya terlihat menarik dari kemasannya, dia itu biasanya menyebutkan ciri-ciri produknya. Misalnya terlihat di gambar minyak keriting tipis. Nah, jadi itu adalah self-service. Jadi dari kemasan saja kita tahu bahwa oh ini mie enak, ini mie rebus yang enak dengan mie tipis atau tebal seperti itu. Jadi dari kemasan saja kita sudah bisa melihat. Kemudian yang kedua, consumer affluence. Jadi konsumen bersedia membayar lebih mahal bagi kemudahan, penampilan, ketergantungan, dan prestis dari kemasan yang lebih baik. Contohnya misalnya sebuah kemasan coklat. Coklat yang dimana coklat itu coklat mahal. Pasti akan berbeda kemasan dengan coklat-coklat yang dijual di pinggiran atau di warung-warung atau toko-toko kecil. Biasanya kalau di toko-toko kecil bungkusnya plastik kalau tidak kertas. Tetapi kalau sebuah coklat yang mahal pasti akan penampilan dari kemasannya sudah terlihat bagus, dibungkus dengan box, dengan tampilan yang elegan, diberi pita atau aksesoris tertentu yang memperlihatkan bahwa oh ini coklat mahal. Jadi orang tuh mau membeli coklat mahal itu karena terlihat dari kemasannya, oh ini sudah menarik. Gitu. Terus kemudian yang ketiga, company and brand image. Jadi perusahaan mengenal baik kekuatan yang dikandung dari kemasan yang dirancang dengan cermat dalam mempercepat konsumen mengenali perusahaan atau merek produk. Nah, ini hubungannya juga dengan merek ya. Biasanya pasti di kemasan akan ada merek tertentu yang itu akan menjadi brand image, menjadi ciri sebuah perusahaan. Yang terakhir yaitu innovational opportunity, yaitu cara kemasan yang inovatif biasanya akan bermanfaat bagi konsumen dan juga memberikan keuntungan bagi produsen. Tujuan kemasan produk menurut Low dan Kimber. Yang pertama yaitu physical production, melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Yang kedua, barrier protection, melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. Yang ketiga, containment or agglomeration, benda-benda kecil yang biasanya dikelompokkan bersama dalam suatu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Yang keempat, informasi transmission, yaitu informasi tentang cara menggunakan transportasi daur ulang atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan label. Yang kelima, reducing theft, yaitu kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik. Menunjukkan tanda-tanda pembukaan, itu sangat membantu dalam pencegahan pencurian. Paket juga termasuk memberikan kesempatan sebagai perangkat anti pencurian. Kemudian selanjutnya yaitu sebagai marketing, yaitu kemasan dan label dapat digunakan oleh produsen untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produknya, serta fitur-fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan, dan
digunakan kembali. Jenis-jenis kemasan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan struktur isi. Dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kemasan primer adalah bahan kemas langsung yang mewadahi bahan pangan. Contohnya kaleng susu, botol minuman, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu kemasan sekunder, adalah kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya. Seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu kemasan tersier dan kuarter, adalah kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, pengiriman, atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Jenis kemasan yang kedua berdasarkan frekuensi pemakaiannya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kemasan sekali pakai atau disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah 1 kali dipakai. Contohnya bungkus plastik, bungkus permen, bungkus daun, karton dus, dan makanan kaleng. Yang kedua yaitu kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi-trip. Kemasan jenis ini umumnya tidak dibuang oleh konsumen, akan tetapi dikembalikan lagi pada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan ulang oleh pabrik. Contohnya botol minuman dan botol kecap yang besar. Botol kecap yang ada di penjual mie ayam dan bakso itu akan dikembalikan lagi ke pabriknya. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah kemasan yang tidak dibuang atau semi disposable, yaitu kemasan ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai. Jadi setelah dipakai bisa digunakan kembali. Contohnya kaleng biskuit, kaleng susu, dan berbagai jenis botol. Jenis kemasan yang terakhir yaitu jenis kemasan berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama kemasan siap pakai, adalah bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Misalnya wadah botol, wadah kaleng, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu kemasan yang siap dirakit, adalah kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian, misalnya kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel, termasuk ke dalam wadah yang terbuat dari kertas, foil, atau plastik. Demikian materi mengenai desain prototipe dan kemasan produk yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa menghubungi saya via email atau pada nomor HP yang tertera. Terima kasih, tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.